Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim Ude. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah latihan soal stoichiometry redox part 2. Part 1 sudah bisa ditonton di video sebelumnya tentang stoichiometry ya, menyetarakan reaksi redox kemudian menghitung berapakah molaritas atau volume yang dibutuhkan ya. Untuk stoichiometry redox yang kedua ini kita akan mencoba mencari mol elektron, mencari valensi dari suatu logam ya. Tetap pakai penyetaraan reaksi redox. Kim Ude sarankan penyetaraan reaksi redox dengan ada dua cara. Ada cara setengah reaksi, ada cara bilog. Untuk lebih cepatnya itu mendingan pakai cara bilog. Lebih tepat, lebih akurat, dan lebih cepat. Soal UTBK membutuhkan waktu yang sangat cepat ya. Satu soal itu sekitar 1 menitan. Sehingga harus dipilih cara yang paling cepat dan gampang. Oke. Di channel Kim Ude sudah lengkap untuk materi penyetaraan reaksi redox, baik cara setengah reaksi maupun cara bilog, baik cara suasana asam maupun suasana basa, baik reaksi ion maupun reaksi molekul. Sudah lengkap semua. Silakan dipelajari teman-teman semua konsep atau materinya. Ini kita mainkan untuk latihan soal supaya apa? Supaya tahu model soal untuk stoichiometry redox-nya. Oke, seperti biasa, sebelum saya bahas, like, subscribe, dan komentarnya juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim UD. Ini saya kasih 3 soal, biasanya 2 soal, supaya apa? Supaya mantap nanti stoichiometry redox-nya. Kita mulai dari soal nomor 1. Yuk kita analisis apa saja yang ditanyakan dan apa saja yang diketahui. Dalam suasana basa, Cl2 mengalami reaksi disproporsionasi. Disproporsionasi itu nama lainnya adalah reaksi autoredox. Artinya apa? Suatu unsur atau suatu senyawa bisa mengalami oksidasi maupun reduksi sekaligus. Artinya dia bisa bersifat oksidator maupun reduktor. Itulah yang disebut dengan nama reaksi disproporsionasi atau reaksi autoredox. Ternyata dia menghasilkan ion Cl- dan ClO3-. Ion klorida sama ion klorat ya. Jumlah mol ion klorat atau ClO3- yang dihasilkan dari 1 mol Cl2 itu berapa? Maka logikanya kita harus menyetarakan reaksi ini sehingga nanti akan didapatkan koefisien. Setelah didapatkan koefisien kita bandingkan. Karena apa? Perbandingan mol menunjukkan perbandingan koefisien. Oke, kita coba menjawab soal nomor 1. Saya tulis di sini solusinya untuk soal nomor 1 ya. Soal nomor 1, langkah pertama kita harus menyetarakan reaksi disproporsionasi atau reaksi autoredox ini, yaitu Cl2. Nah, dalam suasana basa dia akan menjadi apa? Nah, basanya nanti aja ya. Yang penting menjadi apa itu Cl- ditambah ClO3-. Ini dalam suasana basa. Langkah pertama kita cari bilognya. Ini bilognya 0. Oke. Yang ini bilognya adalah -1. Total sama dengan -1 ya. O itu adalah -2, berarti ini jadi -6. Supaya hasilnya -1, berarti Cl-nya adalah +5. 5 kurangi 6, hasilnya -1. 0 ke -1 naik apa turun? Oh, ternyata turun. Berarti dia mengalami reduksi sebanyak 1. 0 ke 5 naik apa turun? Oh, naik. Berarti dia mengalami oksidasi sebanyak 5. Jadi kalau ada suatu unsur di sini atau senyawa bisa mengalami reduksi maupun oksidasi sekaligus, maka reaksi ini disebut reaksi disproporsionasi atau reaksi autoredox. Supaya imbang, ini saya kali. Ini kali 5, ini dikali 1. Oke, hati-hati di sini Cl2 nggak usah dikaliin dulu ya. Kan nanti bingung apakah dikali 5, apakah dikali 1, maka nggak usah dikali
biarin aja ya. Berarti Cl2 nanti tetap, lah ini baru dikali 5. Berarti ini 5 Cl min. Ini dikali 1 tetap apa? ClO3 min. Dari sini maka kelihatan ya, ada berapa Cl kah di sini? Ini ada 1, ini ada 5. 5 tambah 1 berarti 6. Karena ada 6, maka otomatis di sini harus saya kalikan 3. 3 kali 2, 6. Udah aman. Coba kalau teman-teman tadi ngalikan 5 akan salah, ngalikan 1 akan salah. Jadi untuk reaksi autoredok atau disproporsionasi, nunggu yang sebelah kanan jumlahnya berapa, baru kita mainkan. Sudah, ini aja. Loh, Kak, nanti nambah basa apa enggak? Enggak usah. Yang dibutuhkan hanya Cl melawan ClO3 min sudah aman. Tapi kalau soal urean, teman-teman harus melengkapi dengan OH min. Kenapa? Karena ionnya masih belum setara. Jadi ini enggak usah, langsung aja. Ini yang diminta adalah 1 mol yang diketahui. Yang diminta berapa? Yang diminta siapa? ClO3 min. Ini berapa mol? Ingat pakai perbandingan koefisien. Ini angkanya 1, ini angkanya 3. Berarti nanti hasilnya adalah 1 per 3 dikali 1 mol. Maka hasilnya berapa? Ya sepertiga mol. Inilah hasilnya untuk soal nomor 1. Sangat mudah sekali. Jadi jawabannya adalah yang B. Gampang kan ya, nggak usah takut soal-soal stoikiometri redok. Dan soal UTBK kayak gini ya. Jadi kalau konsepnya sudah bisa, ya bisa. Soal nomor 2. Soal nomor 2. Nah, ini soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini, jika 1 mol logam selenium, ada logam selenium, ya, tepat habis bereaksi dengan 2 mol Br2. Ingat, ini 1 mol, ini 2 mol. Ingat, perbandingan mol nanti jadi perbandingan koefisien, ya. Menghasilkan ion Br min, ion bromida sama SeN+. Berapakah nilai N-nya? Nah, ini ditantang oleh pembuat soalnya, berapakah nilai N-nya? Apakah nanti plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, apakah plus 5? Berarti langkah pertama seperti biasa kita tulis reaksinya aja, yaitu Se, selenium, ditambah apa? Br2, hasilnya apa? Hasilnya adalah SeNe+, ini kita nggak tahu, ditambah Br min. Oke. Lanjut. Langkah berikutnya kita setarain dulu ya. Ini Br-nya 1, ini Br-nya 2. Maka supaya setara ini saya kalikan 2 dulu. Oke. Yuk kita cari bilognya. Ini bilognya kan 0 ya. 0. Ini bilognya juga 0. Nah, gitu ya. Yang ini kita nggak tahu, nanti aja ya. Nanti aja. Yang ini bilognya berapa? Min 2. Min 2. Oke. Sekarang logikanya 0 ke min 2 itu naik apa turun? Naik apa turun? 0 ke min 2. Turun berarti dia mengalami reduksi. Reduksi sebanyak berapa? 2. Logika yang kedua, kalau ini mengalami reduksi, berarti ini pasti akan mengalami oksidasi. Benar kan ya? Nah, ini pasti akan mengalami oksidasi. Tapi kita nggak tahu oksidasinya berapa. Anggaplah gitu. Jadi betul ini 0 bisa nanti plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Karena dia akan mengalami kenaikan. Berarti semua jawaban ini bisa masuk. Nah, lanjut berikutnya. Tadi ingat 1 mol Se. Berarti ini anggap ini 1 mol. 1 mol. Tepat bereaksi dengan 2 mol. Berarti ini 2. Oke. Masih ingat teman-teman, 2 ini muncul gara-gara kan ini nanti dikali 2. 2 kali 2, 2. Berarti karena dikali 2 maka 2 muncul. Nah ini supaya 1 muncul maka ini saya kali 1. Logikanya kan gitu. Nah, ingat hasil ini harus sama. Ini 2 kali 2, 4. Berarti sini harus berapa? Oksidasinya harus 4. Nah, supaya mengimbangi ini. Ternyata naiknya sebanyak 4 satuan. Kalau 4 satuan berarti 0 ke berapa? Ke plus 4. Supaya plus 4 berarti N-nya berapa? Ya N-nya 4. Udah selesai. Maka kesimpulannya N-nya ini adalah 4. Supaya nanti hasil ini adalah plus 4. Jadi jawaban yang betul adalah yang D. Seperti itu ternyata mudah sekali ya. Main logika aja. Ingat perbandingan koefisien menunjukkan perbandingan mol. Seperti itu. Oke, soal nomor 2 sudah berlalu. Mudah sekali ternyata.
Soal nomor 3 sekarang. Nah, soal nomor 3 kita analisis ya. Ini sering keluar dan sering diujikan di ujian PH atau penilaian harian atau ujian semesteran atau UTBK juga. Jumlah mol elektron yang diminta, jumlah mol elektron yang digunakan untuk mengoksidasi 1 mol Mn2+ menjadi MnO4-. Nah, ini harus paham trik asiknya. Ini sudah lengkap ya di konsepnya. Trik asiknya untuk mencari mol elektron. Nah, ingat-ingat, mencari mol elektron itu adalah selisih bilok dikali mol mula-mula. Udah selesai. Jadi teman-teman harus mencari apa? Selisih biloknya, kemudian nanti dikali mol mula-mulanya. Seperti itu aja. Oke. Siapa ini? Mn2+. Mn2+ menjadi apa? Nah, menjadi MnO4-. MnO4-. Berapa mula-mulanya? Mula-mulanya adalah 1 mol. Nah, yang ditanyakan berapakah mol elektronnya. Nah, seperti itu. Ya, kita cari sekarang. Nah, ini biloknya kan plus 2, sesuai dengan muatan. Yang ini total -1. Oh, itu -2 berarti -8. Supaya hasilnya -1, berarti ini plus 7. Berarti kalau kita lihat ini, selisihnya berapa ini? Nah, 2 ke 7, maka selisihnya adalah 5. Berarti mencari mol elektronnya, ya tinggal kita mainkan aja, mencari mol elektronnya, berarti selisih dikali mula-mula. Ya, selisihnya tadi berapa? Selisihnya adalah 5 dikali, mula-mulanya berapa? 1. Berarti 5 dikali 1. Nah, gitu. Berarti hasilnya adalah 5 mol elektron. Inilah hasil akhir dari pertanyaan soal nomor 3. Berarti 5 kali 1, 5 mol elektron, maka jawabannya adalah yang B. Sangat mudah sekali teman-teman semua. Ini semuanya sudah lengkap materi ini di channel Kim UD ya. Silahkan nanti cari di playlist tentang penyetaraan reaksi redoks atau stoikiometri redoks juga. Semoga bermanfaat, semakin bisa kimia. Jangan lupa tetap belajar, semangat, pasti bisa ya. Juga jaga kesehatan. Salam sukses dari Kim UD. Asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.